rasanya tiada tara. Aduh, lebay kamu deh. Enak ini. Lagi ngomongin apa sih? Kok serius amat? Gabung kan nih? Boleh dong, kita boleh dong. By the way, kamu belum jawab pertanyaanku. Oh iya lupa, kita lagi ngomongin makanan favorit nih. Kalau soal makanan, aku juaranya. Nah, rajin makanan aja yang dipikirin. Berhubung bahas makanan, gimana kalau kita lihat langsung bicara makanan? Betul, makanan apa ya? Bakso, pokoknya bakso. Ya nggak boleh gitu dong, aku maunya udah hotel. Wes, jangan ribut. Gimana kalau kalian ini Swiss, yang menang dialah pemenang untuk kita lihat cara pembuatannya. Setuju? Oke. Yes, aku menang. Berarti aku yang nentuin. Sekarang aku tentuin kita akan lihat proses pembuatan ote-ote. Wah, kebetulan banget ibuku menjual ote-ote. Gimana kalau kita di rumah aja? Ya udah, aku ikut aja. Oke, baik. Kita ketemu lagi di rumahnya Ajis minggu pagi. Siap. Oke. Sip. Pada minggu pagi, Aziz membeli bahan-bahan yang telah dituliskan ibunya di toko sebelah rumahnya. Kenapa ya beda bang? 11 beda deh. Ini kan Kemana sih teman-teman? Jangan bilang nggak jadi. Alfian sama Natasha kemana? Kok belum datang? Nggak tahu ya. Coba telepon. Nggak diangkat. Mungkin masih ada di jalan. Ini Alfian sama Natasha. Maaf lama ini tadi nungguin ini lama. Kalau gitu, ayo kita langsung pergi ke tempat budidaya. Masuk. Tanya-tanya soal budaya. Oh, budaya itu yang jelas niat. Niat itu yang pertama, niat didasari sama keberanian, terus modal juga, terus tempat. Yang pertama keberanian harus berani menang, berani kalah seperti pertandingan. Kalau budidaya itu menang kalahnya itu sama tergantung nanti juga cuaca, terus jenis bibit, terus sama juga dengan perawatan itu nanti, terus terakhir rezeki top.
budidaya ini mulai dari umpamanya pemilihan bibit harus yang sehat. Yang jelas Pak Presiden siap telur, bukan yang kawin, bukan yang fertil, yang siap telur. Jadi insya Allah 98-99% itu betina semua, 30 gram per ekornya. Jadi tinggal ngalihkan sudah. Itu berapa kilo? Kalau 1000 itu pakan. Kemudian pakan tidak boleh diubah-ubah. Meskipun sama-sama sentratnya, tapi nanti berpengaruh sama puyuh. Bisa stres. Stres itu ada dua. Yang pertama tidak telur. Terus yang kedua sifatnya berubah. Bisa tambah agresif, bisa lemah. Terus kemudian pemberian obat. Pemberian obat itu juga ada takarannya, bukan asal 1 sendok, bukan. Jadi puyuh itu bisa bertelur jika berbobot 2,25 on. Kurang dari itu sulit untuk bertelur, kurus. Terus obatnya Pak Ferdian pakai produk dari pabrik, dari Medion itu Vita Stress. Cuma Vita Stress 3 kali sehari, 5 kali sehari, sampai 1 minggu. Pemberian obatnya itu ada rumusnya, 0,02 dikali bobot dikali jumlah populasi, itu nanti ketemu berapa gram. Itu sudah kalau untuk obat, untuk pengobatannya. Untuk vitaminnya ada lagi, akan 1 minggu sekali saya kasih jamu herbal yang buat sendiri, kunir, temulawak, terus madu, terus apalagi temulireng. Sulit tapi temulireng. Kalau malam saya kasih jahe, serai, sirih, sama garam sedikit. Itu kalau malam. Tapi nanti itu tergantung lihat cuaca juga. Kalau cuaca malam dingin saya kasih jahe. Tapi kalau enggak, air putih biasa. Kesulitan dalam mengelola budidaya puyuh itu apa aja? Kendalanya yang pertama jelas cuaca. Kalau berubah-ubah itu biasanya kalau orang Jawa bilang kena aratan. Itu susah kalau kena aratan. Biasanya AI, flu burung, avian influenza, itu tidak sampai 1 malam biasanya habis semua 1 kali. Tanpa sakit, tanpa terlihat gejala-gejalanya itu mati semua. Terus ada lagi yang penyakit lain karena sanitasi kurang, sirkulasi udara kurang, itu juga pengaruh. Nanti bisa dilihat di kandang. Kalau sanitasi dan sirkulasi udara kalau sudah standar lah Pak Ferdian. Soalnya kandangnya tidak terlalu tertutup. Ya namanya kandang. Karena apa? Amonia dalam kotoran itu sangat pengaruh. Biasanya Pak Ferdian 2-3 hari sekali itu membersihkan. Tapi yang bagus memang 1 hari sekali. Cuma kadang terkendala waktu Pak Ferdian kan kalau pagi ngajar, kalau sore kadang jual telur. Saya jual sendiri Pak Ferdian. Amonia itu tidak tahu kalau istilah IPA-nya apa kalau di kotoran itu. Karbon monoksida atau karbon dioksida tidak tahu. Itu nanti kalau bisa terhirup, yang pertama kalau istilahnya peternakan itu kan ada stres. Yang pertama kalau dibiarkan koli itu memang yang dari kotoran juga bisa, dari air juga bisa. Itu penyakit-penyakitnya. Terus untuk tandon air, pembersihannya 1
1 minggu sekali, 1 bulan sekali bisa. Biasanya Pak Ferdian 2 sampai 3 hari sekali itu membersihkan. Tapi yang bagus memang 1 hari sekali. Cuma kadang terkendala waktu, Pak Ferdian kan kalau pagi ngajar, kalau sore kadang jual telur. Saya jual sendiri ya Pak Ferdian. Amonia itu nggak tahu kalau istilah IPA-nya apa, kalau di kotoran itu karbon monoksida bukan monoksida, nggak tahu. Itu nanti kalau bisa terhirup, yang pertama kalau istilahnya peternakan itu kan ada stres. Yang pertama kalau dibiarkan koli itu memang yang dari kotoran juga bisa, dari air juga bisa. Itu penyakit-penyakitnya. Terus untuk tandon air, pembersihannya 1 minggu sekali, 1 bulan sekali bisa tandon air. Kemudian ada juga yang tiap hari. Ada, kalau Pak Ferdian tiap hari, ganti air itu tiap hari, pagi sendiri, sore sendiri. Untuk bersihan kandang. Semprot juga perlu. Tapi lihat situasi, kalau umpamanya panas, itu kadang teman-teman itu 2 kali sampai 3 kali. Kalau situasi cuaca musim kemarau itu 2 sampai 3 kali. Cuma kalau musim penghujan kayak gini biasanya tidak pernah. Soalnya apa? Angin itu kan jarang. Terus sinar matahari pun tidak sampai sore kadang. Jadi menguapnya kotoran itu sulit. Biasanya kan kotoran menguap ada angin. Enak. Jadi nggak terlalu sulit penanganannya. Tapi kalau musim penghujan kayak gini ekstra double penanganannya. Yang berkualitas itu pertama pakan. Jangan, saran saya jangan dioplos sama pakan umpamanya beras atau jagung atau yang lain, karena dalam pakan tersebut sudah ada komposisinya kan. Kecuali kalau memang niatnya ngoplos, itu tidak melulu harus ini ada takarannya, ada faktor pendukung yang lain, bahan yang lain. Misal umpamanya ada itu bahan, saya tidak tahu namanya apa, yang jelas itu campurannya itu 1 kilo untuk 1 ton. 1 ton campuran tidak ada di sini, yang ada di Blitar. Makanya untuk daerah sini untuk pakan kenapa mahal? Itu tadi karena mungkin biaya produksi, biaya transportasinya ke sini itu mahal. Terus kembali lagi tadi, kualitas telur, yang namanya telurnya dari induknya. Yang pertama harus dijaga itu tadi masalah sanitasi dan lain sebagainya. Kemudian kesehatan puyuh. Kalau skala besar mungkin 6 bulan sekali divaksin. Terus pemberian pakan ada yang ditambahkan, mungkin suplemen mineral atau stimulannya ada, vitamin juga ada. Insya Allah itu nanti jadi bagus gitu. Karena menurut saya itu kalau telur itu makan sekarang bukan jadi telur sekarang, tapi makan sekarang jadi telurnya 2-3 hari kemudian. Begitu. Setelah menjelaskan informasi mengenai budidaya puyuh, kami diajak untuk melihat kandang puyuh milik Pak Ferdian. Tinggal 125. Yang lain sudah lulus sudah. Ini tinggal ini yang masih apa? Masih eksis menurut.
kendalanya ya kalau telur itu kematiannya ini satu karena penyakit, yang kedua biasanya beropos ini. Iya, nggak bisa mundur dia kalau masuk sini. Ini telurnya telur muda ini, pasti ada. Biasanya kurang mineral. Waktu produksi nggak fit ini. Kalau jenis ini biasanya per 1000-nya rata-rata telur itu 9,5 sampai 11 kilo. Kalau nggak berdiam, nggak tahu kalau yang lain. Kandang puyuh milik Pak Fatian sangat unik. Terdapat fasilitas musik di dalamnya yang bertujuan agar puyuh tidak mudah stres. Anu nih, apa? Olahan dari daging puyuh juga bisa. Nanti ilmu hebat. Banyak olahan sate puyuh. Terima kasih Bapak sudah menjelaskan dan melihat tentang peternak budidaya telur puyuh. Ya sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat nanti. Amin, amin. Kedepannya. Ya, wis. Makasih. Ya, Hadirnya. Pulang dulu. Iya. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Mumpung kita sudah lengkap semua, mari kita ke belakang untuk melihat cara pembuatan telur puyuh. Ayo. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mari kita lihat cara pembuatannya langsung aja. Mari. Rasanya kurang afdol kalau kita melihatnya. Gimana kalau kita membantunya? Ya, mari. Ayo. Sebelum membuat ote-ote puyuh, siapkan bahan-bahan yang diperlukan. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat ote-ote puyuh yaitu telur puyuh, tepung terigu, tepung beras, minyak goreng, wortel, kubis, daun seledri, daun bawang, garam, penyedap rasa, dan air. Langkah pertama, campurkan tepung terigu dan tepung beras, kemudian tambahkan air secukupnya. Setelah itu, aduk adonan hingga merata. Kemudian, tambahkan penyedap rasa dan aduk hingga merata. Kemudian, tambahkan wortel, kubis, daun bawang, dan daun seledri. Kemudian, aduk hingga merata. Jangan lupa tambahkan garam dan aduk hingga merata.
jamur puyuh dengan adonan kembali hingga tertutup. Kemudian, goreng ote-ote ke dalam minyak yang telah dipanaskan. Jangan lupa membalikkan ote-otenya agar matangnya merata. Setelah ote-otenya berwarna kecoklatan merata, angkat ote-ote dan tiriskan. Ditiriskan, ote-ote siap dipindahkan ke piring hidangan.
Coba lagi perasaannya gimana? Wih, bukan main nih rasanya. Bener enak banget. Kalau menurutku sih ini super mantap. Iya dong. Ajis yang buat pasti enak. Somor, somor, somor.